Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Jimmy, dalam renungan hari ini, Jumat 10 Juli 2020, dalam pekan biasa yang ke-14. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, permenungan kita pada hari ini masih melanjutkan refleksi tentang misi dan semangat perutusan yang Yesus amanatkan kepada para murid. Semangat perutusan inilah yang hendak kita refleksikan bersama sampai pada hari ini. Sebagai murid-murid Kristus yang bersiarah di dunia ini dari hari ke hari, kita juga memiliki tanggung jawab yang sama dengan semangat yang Yesus berikan kepada para murid melalui bacaan Injil suci yang kita dengar pada kesempatan hari ini. Ternyata misi perutusan yang Yesus berikan ini senantiasa memberikan konsekuensi bagi kita dalam menjalaninya. Yesus gambarkan perutusan yang diberikan kepada kita laksana seperti domba ke tengah-tengah serigala. Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ini gambaran perutusan yang Yesus berikan kepada kita. Domba, sebagaimana yang kita tahu, binatang yang boleh kita katakan tidak berdaya. Binatang yang harus dituntun oleh gembalanya. Sementara serigala binatang buas yang kapan saja bisa menerkam mangsanya. Serigala senantiasa mengintai
mangsanya untuk dia terkam. Pada kesempatan ini saya ingin merefleksikan semangat perutusan kita ini. Laksana domba yang diutus ke tengah-tengah serigala, yang artinya dalam perjalanan hidup kita senantiasa telah mengintai di mana-mana bahaya, tantangan. Oleh sebab itu membutuhkan sikap kewaspadaan. Ini poin pertama, bahwa dalam menjalani misi perutusan kita harus memiliki sikap yang waspada. Yang kedua, domba. Domba ini boleh kita katakan memiliki sifat penurut, yang akan menurut kepada gembalanya. Oleh sebab itu, kejujuran, ketaatan juga harus kita miliki sebagai murid-murid yang diutus. Poin inilah kiranya yang menjadi penting, yang paling mendasar harus kita miliki dalam menjalani tugas kita sebagai orang-orang utusan. Kita harus memiliki sifat jujur, rendah hati, taat. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, memang menjalani misi perutusan ini tidak mudah. Senantiasa akan ada tantangan, godaan di tengah jalan. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan jatuh. Sebagaimana pesan Yesus dalam Injil pada hari ini, tetapi waspadalah terhadap semua orang. Yang artinya kita diingatkan untuk hati-hati dalam menjalani karya ini. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, misi perutusan yang kita bawa senantiasa misi yang harus menghadirkan kedamaian di tengah kehidupan, menghadirkan kasih. Karena hanya dengan saling mengasihilah suasana kedamaian, suasana saling menghargai satu sama lain akan tercipta. Kiranya dan melalui permenungan pada hari ini, kita justru tidak menjadi pribadi yang takut dalam menjalani hari-hari hidup kita sebagai orang-orang utusan. Teguhkanlah hati kita masing-masing bahwa kita senantiasa disertai dalam setiap langkah hidup kita. Teruslah berjuang menjadi pribadi yang taat, jujur, dan setia. Kita yakin dan percaya bahwa kendati pun kita laksana domba yang diutus ke tengah-tengah serigala, Yesus sebagai Sang Gembala Agung tidak akan pernah membiarkan kita dalam keadaan celaka. Teruslah berjuang, teruslah berdoa. Mari kita bersama-sama menempa diri menjadi pribadi yang kapan saja dan di mana saja siap untuk menjadi alat kasih Tuhan, menebarkan kebaikan. Selamat beraktivitas. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.